di KD 3.11 menerapkan persiapan pengelolaan kas, dan untuk KD keterampilan 4.11 mempersiapkan pengelolaan kas kecil. Nah, untuk yang pertama kita akan mempelajari manajemen pengelolaan kas, di mana di sini ada likuiditas dan yang kedua adalah penghasilan. Di mana untuk likuiditas, manajemen perusahaan harus dapat menjaga agar perusahaan memiliki kemampuan membayar dan membiayai kegiatan perusahaan tersebut. Itu arti dari likuiditas, kemampuan perusahaan untuk membiayai kegiatan dalam perusahaan. Dan yang kedua itu adalah penghasilan, di mana kas perusahaan sedapat mungkin dikelola untuk memperoleh laba atau penghasilan. Yang kedua itu adalah pengelolaan kas kecil. Yang pertama, pengelolaan kas kecil itu berhubungan dengan pihak-pihak yang terkait. Yang kedua, menyiapkan dokumen dan peralatan yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, pengelolaan bukti transaksi dengan baik. Pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan kas kecil di sini ada 6. Yang pertama adalah fungsi kas, yaitu berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi, mengisi cek ketika pembentukan dana kas kecil. Yang kedua adalah fungsi akuntansi, di mana di situ ada 5. Ada fungsi pencatatan pengeluaran kas kecil, kemudian pencatatan transaksi pembentukan kas. Yang ketiga, pencatatan pengisian kembali dana kas kecil di dalam jurnal. Yang keempat, pencatatan pengeluaran kas kecil dalam jurnal pengeluaran dana kas kecil. Dan yang kelima adalah pembuatan bukti kas keluar. Sedangkan yang C adalah fungsi pemegang dana kas kecil, bertanggung jawab terhadap penyimpanan dana kas kecil. Masih pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan kas kecil selanjutnya, yang D adalah fungsi yang membutuhkan pembayaran tunai, merupakan pihak yang menerima pembayaran dari dana kas kecil dengan mengumpulkan bukti-bukti transaksi untuk pengeluaran tunai. Kemudian yang E, yang kelima, fungsi pemeriksaan intern. Fungsi pemeriksaan intern di sini adalah bertanggung jawab atas perhitungan dana kas kecil secara periodik dengan cara mencocokkan hasil perhitungan dengan catatan, serta bertanggung jawab atas pemeriksaan secara mendadak terhadap saldo dana kas kecil. Kemudian yang F, prosedur pembentukan dan pertanggungjawaban dana kas kecil. Di dalam kas kecil itu melibatkan beberapa fungsi bagian-bagian yang ada dalam perusahaan. Yang pertama adalah bagian utang, yang kedua bagian kasir atau kasa, yang ketiga pemegang dana kas kecil, dan yang keempat adalah bagian akuntansi. Itu adalah pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan kas kecil. Selanjutnya, yang kedua, itu hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kas kecil ada 4. Yang pertama, penggunaan sesuai dengan batas maksimal, di mana saat penentuan dana kas kecil, perencanaan, kemudian nominal yang harus dibayarkan itu jangan sampai melebihi batas yang ditentukan. Makanya perencanaan dalam penggunaan dana kas kecil harus dikerjakan dengan baik. Yang kedua, kas kecil tidak digunakan untuk pinjaman. Jadi dana yang dikelola itu tidak boleh untuk pinjaman, tetapi hanya untuk pengeluaran pembiayaan yang relatif kecil. Misalnya untuk biaya fotokopi, biaya konsumsi, biaya agenda pimpinan sehari-hari itu menggunakan dana kas kecil. Yang ketiga, bukti pengeluaran kas harus melalui persetujuan kasir kas kecil. Jadi setiap pengeluaran transaksi itu harus mencantumkan bukti, kemudian harus ada persetujuan kas kecil. Dan yang keempat adalah bukti pembayaran kas kecil harus dikeluarkan.
Jadi setiap kali transaksi kita melakukan pengeluaran uang harus ada buktinya. Itu untuk pertanggungjawaban. Karena kas kecil itu untuk mengurangi penyelewengan atau ketidakjujuran. Makanya setiap kali pengeluaran harus mencantumkan bukti transaksi, misalnya nota, faktur, seperti itu. Kwitansi bisa juga digunakan untuk bukti pembayaran kas kecil. Setelah itu kita akan mempelajari prosedur pengelolaan kas kecil, di mana di sini adalah langkah-langkah yang diperlukan dalam mengelola dana kas kecil. Yang pertama itu adalah bukti penerimaan kas kecil dan bukti pengeluaran kas kecil. Ini merupakan awal untuk pengelolaan kas kecil. Kita membutuhkan bukti transaksi berupa bukti penerimaan dan juga bukti pengeluaran kas. Selanjutnya, dari bukti tersebut kita akan membuat yang namanya formulir jurnal. Setiap transaksi, sumber transaksinya itu kita akan membuat jurnal. Jadi sumbernya dari bukti transaksi penerimaan dan juga pengeluaran. Langkah selanjutnya membuat jurnal. Setiap transaksi harus di jurnal. Kemudian selanjutnya adalah formulir mutasi dana kas kecil. Setelah itu kita akan membuat buku kas kecil atau laporan dana kas kecil. Itu adalah langkah-langkahnya, mulai dari bukti transaksi kita masukkan ke dalam jurnal. Selanjutnya ada formulir mutasi dan juga pembuatan laporan dana kas kecil atau buku kas kecil. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang metode pencatatan dana kas kecil. Metodenya ada dua. Yang pertama adalah metode dana tetap atau disebut dengan Impress Fund System. Di sini adalah suatu metode pencatatan kas kecil yang jumlahnya sudah ditentukan dalam periode tertentu. Jumlahnya selalu tetap sesuai dengan namanya metode dana tetap, maka setiap bulan jumlahnya adalah tetap. Sepanjang jumlah dana tidak kurang atau dianggap cukup untuk pengeluaran dalam periode tertentu, maka jumlah kas kecil tidak dinaikkan atau diturunkan. Itu adalah pengertian dari metode dana tetap atau Impress. Di sini dana tetap mempunyai beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah bukti-bukti penggunaan dana kas kecil dikumpulkan oleh pengelola dana kas kecil. Bukti transaksinya tadi dikumpulkan dulu. Kemudian yang kedua, pengisian kembali dana kas kecil dilakukan dengan cara melakukan penarikan cek yang jumlahnya sama dengan dana yang telah digunakan. Nah, ciri yang kedua, setelah ada penggunaan dana, bukti transaksinya dikumpulkan, kemudian untuk mengisi kembali itu sesuai dengan jumlah pengeluarannya. Yang ketiga, pemegang dana kas kecil diberikan sejumlah uang tunai, karena untuk pengeluaran kas kecil kita memakai uang tunai. Yang keempat, setelah dana kas kecil habis, kasir menyiapkan kembali dana kas kecil dan mengisinya sejumlah nominal yang telah dipakai. Kemudian ini ada langkah-langkah operasional metode dana kas kecil. Yang pertama, pembentukan dana kas kecil, di mana pengelola atau pemegang dana kas kecil diserahkan sejumlah uang tunai untuk pengeluaran yang sudah diprediksi untuk memenuhi kebutuhan dalam periode atau jangka waktu tertentu. Yang kedua, dana kas kecil digunakan untuk pembayaran pengeluaran, tidak boleh pinjaman. Yang ketiga, setelah dana kas kecil habis, kasir akan melakukan pembentukan dana dengan mengisi sejumlah uang yang sudah keluar untuk pengeluaran itu tadi. Di sini ada keuntungan dan kelemahan. Pastinya setiap sistem itu ada kelebihan dan kekurangannya. Di sini keuntungan dengan menggunakan dana Impress, yang pertama adalah menghemat waktu dalam melakukan pembukuan.
Yang kedua, memudahkan mencatat setiap pengeluaran berdasarkan pos-pos pengeluaran di setiap pembukuan. Yang ketiga, memudahkan pemegang dana kas kecil menentukan jumlah per unit setiap bulannya. Kelemahannya, yang pertama, pengecekan saldo akhir atau setiap akhir transaksi. Jadi saldo itu bisa dilihat hanya setiap akhir transaksi, tidak bisa setiap transaksi kita lihat. Yang kedua, petugas kas kecil tidak dapat sewaktu-waktu mengambil atau mengisi kas karena sudah ditentukan periodenya. Yang ketiga, petugas kas kecil tidak dapat sewaktu-waktu melakukan pengecekan dana kas kecil karena kita harus menunggu bukti transaksi sampai periode tertentu baru kita melakukan pembukuan. Maka di sini petugas tidak bisa sewaktu-waktu untuk mengecek dana kas kecil. Yang kedua, metodenya yaitu metode dana tidak tetap atau fluctuation system. Di sini merupakan metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil selalu berubah-ubah. Misalnya pada saat pembuatan kebijakan yang awal ditentukan dana sebesar 1 juta rupiah. Untuk pengisian metode berikutnya itu bisa kurang atau lebih dari 1 juta, jadi tidak ditentukan. Misalnya bulan ini 1 juta, bulan depan ternyata terlalu banyak, bisa dikurangi. Atau sebaliknya, bulan depan setelah diprediksi banyak pengeluaran maka akan ditambahkan jumlahnya. Seperti itu, sesuai dengan namanya, jadi tidak tetap atau berubah-ubah. Ciri-ciri dari metode dana tidak tetap, yang pertama, pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil dicatat di sebelah debit dalam akun kas kecil. Kemudian yang kedua, bukti pengeluaran kas kecil dicatat dalam buku kas, jurnal kas dengan mendebit akun-akun yang terkait dengan penggunaan dan mengkredit akun kas kecil. Jadi untuk pengeluarannya ditaruh di akun debit, sedangkan untuk kas kecilnya itu dikredit. Kemudian besarnya jumlah kas kecil yang disediakan bagian penggunaan dana kas kecil. Itu adalah ciri-ciri dari metode dana tidak tetap. Keuntungan dari fluctuating system atau dana tidak tetap, di sini yang pertama, saldo kas kecil dapat diketahui setiap saat karena setiap transaksi langsung dibuatkan pembukuannya, langsung di jurnal. Otomatis saldo setiap bulan bisa diketahui atau setiap saat bisa diketahui. Yang kedua, apabila dana kas kecil tidak cukup, maka petugas kas kecil dapat meminta atau mengambil kembali dana kas kecil. Jadi, jika dana kas kecil itu dirasa tidak cukup, maka petugas bisa meminta kapan saja. Kemudian, jika kebanyakan bisa dikembalikan. Itu untuk dana tidak tetap. Sedangkan kalau tadi dana tetap harus diprediksi dari awal kebutuhan setiap periode itu berapa. Tidak boleh lebih atau kurang. Dan yang ketiga, dana awal pada setiap periode jumlahnya selalu sama. Jadi tidak bisa kalau misalnya pengeluarannya banyak, kita bisa minta tambah. Kalau tadi 1 juta bisa. Kemudian yang D, mudah dilakukan pengecekan terhadap buku kas karena setiap transaksi langsung diproses, otomatis untuk mengecek buku kasnya bisa sewaktu-waktu dilakukan dengan melihat saldo kas kecil. Begitu untuk hari ini kita sudah mempelajari tentang persiapan pengelolaan dana kas kecil. Bu harap kalian dapat belajar di rumah untuk mempelajari lebih dalam tentang materi persiapan pengelolaan dana kas kecil. Sekian dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.